Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala Sanillahu isawi kita manisir al-mulku Syekhuna Muhammad al-Bilang Fadul al-Bangkani wahai saya di hasil masyarakat kembali wajami mas nama umur saya di berasal dari masyarakat Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alfiyah memberikan pesan kepada kita semua sebagai pengurus MWJNU Kecamatan 10 bahwasanya kita harus bisa bergaul dan merangkul semua kalangan, baik itu kalangan dari menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas, baik itu dari kalangan pesantren atau dari kalangan umum. Lirraf'i wan nasbi wa jarrina sholah ka'rib bina fa innana ninal minah, bahwa domirna itu bisa masuk ke mahal rofa, nasab dan jer. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun huslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaih wa dafnuhu fardu kifayatin. Guslul mayyiti tining mandi mayit wa takfinuhu ban mungkos mayit wa salatu ban nyulati alaihi atas mayit wa dafnuhu ban ngufuraki mayit fardu kifayatin panikah hukum fardu kifayah. Pasal ini menerangkan hukum memandikan mayit, membungkus dan mensolati dan menguburkan itu fardu kifayah. Wa aqallul ghusli tining paling sekoni mandi mayit isti'abu badanil mayyiti panika ngerataake badan mayit bil ma'i kalaben aing marrotan kalaben ambalan wahidatan sesitung. Wala tajibu wan wajib fihi dalam ghuslul mayyit an-niyatu pona paniat bal tusannu fali sunataki pona paniat wa akmaluhu tining paling sekoni ghuslul mayyit ayasila panik kotu ngadosi pasir orang wa akmaluhu tining paling sempurna ngadosi mayyit ayasila panik kotu ngadosi pasir orang sawataihi da kemaluan dua mayit wa ayusila ban kotu ngilangaki pasir orang al-qadar ada kotoran min amfihi dari elung mayit wa ayuwaddi ban kotu ngudu'ih pasir orang huda mayit wa ayyadluka ban kotu agoso'ih pasir orang badana huda badana mayit bisidari kalaban daun bukol wa ayu sabban kotu eseramaki
wa ayusabba ban kotu eselenaki alma'u ponapaing alaihi atas mayit salasan kalaben kelokale. Adapun paling sedikit minimal mensucikan mayit itu atau memandikan mayit itu meratakan air ke semua badannya dan tidak diwajibkan niat, hanya saja disunahkan. Adapun paling sempurnanya memandikan mayit itu, orang yang memandikan harus membersihkan atau mensucikan kedua barangnya dan menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewuduinya, dan menggosok badannya dan menuangkan air 3 kali. Wa qallul kafani tining paling sekoni mungkos saubun pani kepakian wahidun sesitung ya se mencakup ponapa saubun wahid badanal mayit tidak badan mayit. Wa kemaluhu tining paling sempurna mungkos lirrajuli ikan di orang laki salah sulafaifa pani ketelo pan berempan lapis walil mar'ati ben ikan di pan berempan orang bini komisun tining baju kurung wahimarun ben kerudung wala fafatani ben 2 lapis. Paling sedikit membungkus mayit yaitu pakaian satu yang mencukupi terhadap badannya. Paling sempurna aja bagi seorang laki-laki yaitu 3 lapis, bagi seorang perempuan 2 lapis, dan ada gamis dan kerudung. Wa arkanu sholatil janazati tining pan berempan rukun salat jenazah sab'atun pani kebedepeto. Al awalu tining sepertama an-niyatu pani kekotu aniat. Asani tining sekapeng 2 arba'u takbiratin pani kempak pan berempan takbiran. Asali sutining senomor 3 al-qiyamu pani kenadeg alal qadiri atas orang semampu. Ar-rabi'u tining sekapeng 4 al-qiraatul fatihati pani kamaca fatihah ba'da takbiratil ula ilm sampai takbir saya pertama. Al-khamisu tining senomor 5 as-sholatu pani kamaca sholawat ala nabi atas khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati ilm sampun takbir sekapeng 2. As-sadisu tining senomor 6 ad-du'a upani ka doa lil mayyit ikan di mayit ba'da salisati ilm sampuna takbir sekapeng 3. As-sabi'u tining senomor 7 atas 5 panika ngulak salam al ula sepertama ba'da rabi'ati dalam sampuna takbir sekapeng 4. Adapun beberapa rukunnya sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama harus niat, yang kedua 4 takbiran, yang nomor 3 berdiri bagi yang mampu, yang nomor 4 membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, yang nomor 5 membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua, yang nomor 6 mendoakan terhadap mayit setelah takbir yang ketiga, yang nomor 7 mengucapkan salam yang pertama setelah takbir yang nomor 4. Wa istahabbu bani sunata raf'ul yadaini pona pengangkat tanang 2 fit takbirati dalam berempan takbiran wal israru ban ngelaunaki suara bil qiraati kalaban bacaan naharon dalam waktu siang walailan ban dalam waktu malam wa ta'awudu ban sunnat maca a'udzubillah dunal iftitahi lo sandaki maca doa iftitah wa surati ban lo sandaki maca rat sauratan. Disunahkan mengangkat kedua tangannya di beberapa takbir dan tidak mengeraskan bacaan baik siang maupun malam, dan tidak disunahkan membaca a'udzubillah, dan disunahkan membaca a'udzubillah, dan tidak disunahkan membaca doa iftitah dan surah. Wa yusaratu bani sarata kilisi hati sholat ikan di sana sholat alaihi atas mayit surutu bairiha penapu beberapa berempan syarat selain jenazah minas sholawati bayan dari berempan sholat. Wa taqdimu tuhrihi ban makada socana mayit wa ala yataqaddama ban qadul ngade al musalli pasir orang sa salat al mayit atas mayit ingkar lamun bade pasir mayit hadiron panika hadir.
Disyaratkan terhadap sahnya mensolati mayit itu ada beberapa sholat selain syaratnya sholat jenazah daripada sholat, dan mendahulukan kesuciannya, kesucian si mayit, dan orang yang mensolati tidak berada di, kalau di sini berarti tidak berada di baratnya mayit, ada di timurnya mayit, maksudnya seperti itu. Wala yataqaddama al musolli al mayyiti in kana hadiran, artinya tidak lebih maju daripada si mayit. Si mayitnya ditaruh di depan baru disolati. Wa tuqrahu bani saladat wa tuqrahu bani makruhi as-salatu pana basalat alaihi atas mayit qabla takfini ilm sebelumnya mungkos bungkos masih hati dalam semata nasa wa yajuzu ban kenging ayu sholla ponapa kotu sholati jamaatun ponapa jamaah mayit, artinya mayit itu banyak bisolatin kalaban sholat wah yatin situng ma'aridu awliyaihim adalah semertana ridona pan berempan walina jamaah wala takfi ban lotokop sholatum ra'atin ponapa sholat orang dini wahunaka ben panitop dalam garis-garis tempat rojulun tining pada orang laki dimakruhkan mensolati mayit sebelum dibungkus tapi sah, dan diperbolehkan mensolati mayit dikumpulkan satu kali, disolati satu kali, dikumpulkan dulu baru disolati satu kali, tapi harus disertai dengan ridhonya semua walinya, dan tidak cukup disolati seorang perempuan ketika di situ ada orang laki-laki. Wa qalu dafni tining paling sekoni mubrah mayit hufratun panike selobang taktu mese bisa nutupi pun abu hufrah raihatal mayit tidak bau na mayit wa tahsuruhu ban bisa jaga pun abu hufrah min nasibai bayan dari hayawan segalak wa kemaluhu tining paling sempurnana mufraki mayit komatun panike setengkina orang wabasotun ban lancengnya tanang kaada wa yuduhu bani sabaki hodduhu pana pepena si mayit ala turabi yatasa abu, paling sedikitnya menguburkan mayit itu lubang yang bisa menutupi terhadap baunya si mayit dan bisa menjaga dari hayawan yang galak. Paling sempurnanya yaitu tingginya itu sedalamnya satu orang, tingginya kira-kira satu orang, dan lebarnya itu melencangkan tangan ke depan dan meletakkan pipinya ke debu. Wajibu ban wajib taujihuhu konapa ngadepake mayit ilal kiblati maring kiblat. Wa yahrumu ban haram nafsul mayyiti ponapa abungkar mayit illa idakana kecuali yang dalam menarikkan ibadah ponapa mayit dufina panika pendem pasir mayit bila guslin kalaban tanpa pandi fayajibu maka wajib nabusuhu ponapa mungkar mayit malam yatagoyar dalam selagina hilak berubah ponapa mayit wal istiqbaril kiblati ban karena ngadepake kiblat walil maliban karena dunia tidak dufina ilmu laikan pendem pasir mayit ma'hu afaring mal walil janin ban karena kandungan imam karena lamun mungkin hayatuhu ponapa diingjanin, dan wajib menghadapkan mayit ke kiblat dan haram membongkar mayit kecuali di situ mayitnya dikubur belum dimandikan, maka wajib dibongkar selama belum berubah, dan karena menghadapkan ke kiblat, dan karena adanya harta yang dikubur bersamaan si mayit, dan karena adanya kandungan yang kemungkinan masih hidup. Wa yusannu bani surdaki talqinul mayyiti pona penalkin mayit al baligi sabalik ba'da tamami daf'i dalam sampurnana mubraki, disunnahkan mentalkin mayit yang sudah balik setelah sudah dikuburkan. Faslun ayhada faslun tajib wajib az-zakatu pana berzakat fi samaniyati ajnasin dalam bentuk pan jenis wahia tining samaniyah ajnasin wa
Wahiyat ini sama niyati ajnasin ad-dahabu panik emas wal fiddatu ban perak wal ibilu ban ontah wal baqar ban sape wal gonamu ban embe wal kutu ban makanan pokok wat tamru ban korma waz zabibu ban sabib ban anggur. Wajib ban wajib sarfuha ponapa abri aki samaniyati ajnas kala li samaniyati asnafin maring beluk pan berempan golongan minan nasi bayan dari manusia. Watil katinin kadisika samaniyati asnaf maklumatun panika maklum fil mutawwalati maklumatun panika kampuni kaun ini fil mutawwalati dalam perban kitab sepanjang lebar pembahasannya. Pasal ini merangkan tentang kewajiban zakat itu ada 8 jenis. Yang pertama yaitu emas, perak, unta, sapi, kambing, makanan pokok, kurma, dan anggur. Adapun wajib diberikan ke 8 golongan manusia. Dan itu dijelaskan di beberapa kitab yang lebih panjang pembahasannya. Watajibu ban wajib zakatul fitri ponapa zakat fitrah bi idraki akhir juz'in kalaban nemu akhira bagian min Ramadana dari bulan Ramadan ma'awal juz'in ilm semertana nemu awal bagian dari min sawalin dari bulan sawal ala mana atas orang malaka sengan di pasreman mada makanan pokok yafdulu sing lebih ponapa ma angkutihi dari kekuatan wa kuti ayalihi ban kekuatan angkutihi dari makanan pokok man wa kuti ayalihi ban makanan pokok pan berempan keluarga man yaumal aidi dalam hari telasan wa lailatahu ban malam telasan wahiyat tining zakatul fitri so'un pani kesasok minggoli bikutil baladi dari kaplana makanan pokok daerah. Diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang menemukan akhir bagian daripada bulan Ramadan disertai menemukan awal bagian dari bulan Syawal. Diwajibkan terhadap orang yang memiliki makanan pokok yang melebihi dari kemampuan dirinya, artinya sudah cukup bagi dirinya, dan makanan pokok yang dibuat untuk keluarganya pada hari raya Idul Fitri dan malamnya. Adapun zakat fitrah itu satu sok miturut makanan pokok daerahnya. Satu sok ini arba'atu amdadin 4 mud. Mbah Mimun itu mengatakan 1 mud itu 6 on lebih sedikit dikali 4. Sama beliau dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Jadi zakat fitrah itu miturut Mbah Mimun Suber 2,5 kilo. Waman tining sapan orang talzamu panik lamun wajib hudaman fitratu nafsihi ponapa petrai abad di dengan lazimat maka wajib hudaman fitratu man ponapa zakatiman tajibu sewajib nafaqatuhu ponapa nafaqatman alaihi atas man awal kazaujatihi harus seperti rajin man wa waladihi benanak man asogir sekikeni. Barang siapa orang yang kewajiban zakat fitrah maka juga wajib menzakati orang-orang yang wajib dibiayai atau wajib menzakati keluarganya seperti istri, anaknya yang kecil. Wa yusannu ban isunataki ayyuhrija kenapa kau cuma keluar pasir orang hada zakatul fitri huda zakat fitrah qabla sholatil idi ilmu sebelumnya ngelakon sholat hari raya Idul Fitri. Wa yajuzu ban kenging ikhrajul qimati kenapa keluar argana zakat fitrah. Disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan diperbolehkan mengeluarkan harganya. Jadi di awal tadi saya mengatakan sebagaimana pendapatnya Mbah Mimun Subair bahwa zakat fitrah itu 2,5 kilo. Di sini Mbah Khalil menampilkan wa yajuzu ikhrajul qimah, boleh mengeluarkan harganya. Dalam konsep Syafi'i, dalam konsep madhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan
zakat memakai kimah. Yang memperbolehkan itu madhab Abu Hanifah. Jadi kalau mengeluarkan harganya berarti mengikuti satu soknya Abu Hanifah, kira-kira kurang lebih 4 kilo. Jadi kalau memakai uang, langsung memakai uang berarti mengikuti ukuran soknya Abu Hanifah 4 kilo. Jadi kalau di depan tadi saya jelaskan mengikuti Mbah Mumun Zubair 2,5 kilo. Berarti kalau ini mengeluarkan kimahnya, mengeluarkan harganya berarti 4 kilo. Mengeluarkan kimah atau harganya beras yang 4 kilo. Ilahuna wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.